Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa kita kembali berjumpa melalui ibadah hari Minggu saat ini. Sekalipun kita masih harus beribadah dari rumah kita masing-masing, tetapi kita percaya bahwa Tuhan selalu hadir menyertai dan memberkati kehidupan kita semua. Dan oleh sebab itu mari kita arahkan dan besarkan seluruh kehidupan kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan untuk memulai ibadah ini saya jemput untuk kita berdiri sambil kita melakukan nyanyian pelengkap jemaat nomor 2. Pertolongan kita ialah di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita mendengarkan nats pembimbing yang terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi pada pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat, yang berbunyi, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kita respon nas pembimbing ini dengan melakukan nyanyian pelengkap jemaat nomor 14.
berdiri untuk mendengarkan hukum Tuhan yang terambil dari kitab Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-37 hingga ayat yang ke-40 yang berbunyi, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Kita respon dengan melakukan nyanyian pelengkap jemaat nomor 198 ayat 1 dan 2. Disilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang pengasih, Bapa dalam Yesus Kristus, kami bersyukur oleh sebab dalam banyak hal Tuhan selalu berkenan menyatakan berbagai kebaikan, berkat-Nya, perlindungan dan pemeliharaannya bagi kami. Bahkan sepanjang minggu yang telah berlalu ini kembali kami jalani, semua itu oleh karena kemurahan dan pemeliharaan-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau. Dan saat ini Tuhan perkenankan kami lagi untuk boleh berada di hadirat-Mu, sekalipun jemaat-Mu harus beribadah dari rumah mereka masing-masing karena pandemi COVID-19 yang masih menjadi ancaman kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan selalu hadir beserta dengan kami semua, sehingga ibadah hari Minggu ini akan sungguh-sungguh berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Dan sebagai bahagian dari ibadah kami saat ini ya Bapa, ada kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan. Karena itu terangikan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami diarahkan untuk dapat mengerti dan memahami kehendak-Mu melalui firman-Mu itu sendiri. Sebab itu ya Bapa,
berfirmanlah karena kami telah siap mendengarkan suara-Mu. Kami berdoa hanya melalui Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan menjadi bacaan seragam secara sinodal di lingkup Gereja Toraja Mamasa di hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 ini terambil dari kitab Kejadian pasal 22 ayat pertama hingga yang ke-14. Adapun bunyi firman Tuhan demikian, dengan pokok pembacaan kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, sahut Abraham. Ya anakku. Bertanyalah dia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kau ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya.
diberikan tema Tuhan menyediakan. Saudara-saudara yang sepengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Abraham dipilih dan dipanggil oleh Allah untuk diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan itu dapat kita baca dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 2 dan 3. Bahkan Allah berjanji bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar dan bahwa berkat untuk semua orang akan datang lewat anaknya Ishak. Dapat kita baca Kejadian pasal 15 ayat 4 dan ayat yang ke-5. Tetapi kemudian datang perintah Allah untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Kerelaan Abraham mempersembahkan anaknya kepada Tuhan adalah cerita yang sering dipakai dalam Alkitab sebagai contoh ketaatan dan kasih akan Tuhan. Tetapi cerita ini jarang diperhatikan dari sisi sikap anaknya, yaitu Ishak. Seperti apa kepolosan Ishak menerima dan harus menjalani dan taat terhadap apa yang Allah sudah sampaikan kepada ayahnya Abraham, meskipun memang Ishak sendiri belum tahu dan mengerti. Mengapa lalu kemudian Abraham harus mempersembahkan anak yang satu-satunya itu, anak semata wayangnya itu? Lalu tentunya kita berpikir dan bertanya dalam hati, mungkinkah dari Abraham akan melahirkan keturunan dan menjadi bangsa yang besar? Meskipun Ishak sudah lahir pada saat Abraham berumur 100 tahun dan istrinya Sarah sudah lanjut usia. Lalu mungkinkah bangsa ini akan menjadi sebuah bangsa yang besar ketika Ishak harus dipersembahkan? Karena hanya dari Ishaklah kemudian bangsa ini memang akan menjadi bangsa yang tidak akan terhitung banyaknya seperti bintang-bintang di langit. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita melihat dan menyaksikan pembacaan kita ini, bahwa kepolosan Ishak mengikuti ayahnya pada saat Abraham mendapat perintah dari Allah untuk mempersembahkan anak semata wayangnya ini. Lalu Abraham juga sebenarnya tidak mengerti dan dia tidak pernah duga
bahwa apa yang menjadi perintah Allah itu kemudian adalah sebuah perintah yang mau mengajak dan melihat kedalaman hati Abraham sejauh mana kecintaan Abraham, rasa kasih Abraham, ketaatan Abraham kepada Allah untuk mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dapat kita bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara, dan seperti apa perasaan kita ketika kita pun yang mungkin diminta untuk mempersembahkan hal yang sangat berharga dari diri kita yang paling kita sayangi, yang paling kita cintai, apalagi anak satu-satunya ini. Namun kepolosan Ishak di sini kita dapat melihat bahwa hal itu dipuji oleh Tuhan Yesus waktu ia mengatakan bahwa manusia hanya bisa masuk kerajaan Allah kalau punya sikap seperti anak kecil. Nah, ketika kita membaca kitab Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-15, di situ dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Mengapa Tuhan Yesus berkata demikian? Oleh sebab di dalam diri anak-anak ada 3 sifat yang ia miliki. Yang pertama ialah sifat anak terbuka, selalu jujur mengakui dan berkata yang benar berdasarkan fakta dan kenyataan. Dan disinilah kepolosan anak-anak. Oleh sifat yang kedua adalah anak itu tidak merasa dendam. Ketika ada masalahnya, ada persoalannya, dia tidak akan bawa berlarut-larut. Ketika saat bermain dengan teman-teman, dan saya berharap juga bahwa anak-anak sekolah minggu kita libatkan juga dalam ibadah ini sehingga mendengarkan cerita ini, bagaimana anak-anak ini saat dia bergaul, sedang bermain dengan teman-teman, mungkin dia sempat clash, bahkan sempat baku hantam, baku pukul, tetapi dia tidak menaruh dendam. Tidak begitu lama dia berdamai kembali. Itu adalah sifat anak-anak, tidak dendam. Oleh sifat yang ketiga adalah ketergantungan. Bagaimana anak-anak rasa ketergantungannya kepada orang tuanya itu sendiri. Nah, sehingga segala hal itu memang dia mengharapkan bahwa orang tua lah yang akan memenuhi. Nah, demikian juga sebenarnya kita diajak sebagai ya orang yang sudah dewasa untuk punya sikap seperti ini. Selalu bisa terbuka, tidak menaruh dendam. Ketika ada masalah, pada persoalan kita bisa selesaikan secepatnya. Lalu sifat ketergantungan adalah kita selalu mengandalkan Allah di dalam Yesus Kristus sebagai satu-satunya sumber segalanya. Nah, kita kembali melihat alur cerita pembacaan kita saat ini, di mana saat ketika Abraham mendapat perintah dari Allah untuk persembahkan Ishak, dia tidak tahu apa-apa. Dan Ishak tidak mengerti bahwa sesungguhnya dirinya lah yang diminta oleh Allah untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Dan karena itu kita melihat bagaimana kemudian
Ishak merasa heran. Ishak melihat ayahnya bersama dua bujangnya membawa kayu dan api, tetapi tidak membawa binatang dalam ayat yang ketiga pembacaan kita. Saya akan baca. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Dalam hati Ishak, biasanya ayah saya kalau hendak mempersembahkan sesuatu pasti membawa hewan sembelihan untuk korban bakaran. Tetapi kali ini tidak. Lalu setelah sampai di tempat di mana Allah memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak itu, bagaimana kemudian Abraham memberikan instruksi kepada kedua bujangnya ini, tinggallah kalian di sini, biarkanlah kami pergi bersama dengan anak saya Ishak, dan di sana kami akan berdoa. Ternyata bahwa Abraham sudah mempersiapkan dan secara tulus untuk mempersembahkan anaknya untuk menjadi korban bakaran di hadapan Tuhan, korban persembahan di hadapan Tuhan. Tapi kita menyaksikan Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa saat tindakan ini sedang akan dilakukan, dikerjakan oleh Abraham, bagaimana Allah melihat kedalaman hati Abraham, kasihnya, kecintaannya, kesetiaannya, ketulusannya kepada Allah yang luar biasa, sehingga hal yang tidak ia sangka, ia tidak duga, ketika saat Ishak hendak disembelih, lalu malaikat bersuara, Abraham, Abraham, jangan kamu apa-apakan anak itu. Lalu Abraham merasa terhentak. Apa gerangan yang terjadi? Lalu saat ia menoleh ke belakang, ternyata bahwa ada seekor lembu yang sedang tertambat di semak-semak belukar. Lalu kemudian Abraham mengambilnya, lalu disembelih sebagai ganti dari Ishak itu sendiri. Sungguh luar biasa sekali Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, cara Allah bekerja dalam kehidupan setiap umat yang tulus, yang taat dan setia kepada Tuhan. Hal yang tidak ia sangka, ia tidak duga. Ini adalah sesuatu keajaiban yang terjadi. Bukan Ishak yang menjadi korban, tetapi kemudian diganti seekor domba. Itulah cara Allah yang kita tidak mengerti, rancangan Allah yang kita tidak pahami. Tapi semua itu adalah kemahakuasaannya, caranya untuk menguji iman seseorang. Nah, bukankah kita melihat dan menyaksikan bagaimana ketaatan dan kesetiaan Abraham di sini? Lalu bagaimana juga Ishak yang kemudian menuruti apa yang diperintahkan oleh orang tuanya? Ishak tidak menolak saat orang tuanya atau Abraham menghendaki ia harus disembelih.
Tapi sekali lagi bahwa ada saja cara Tuhan yang kita tidak selami, tidak mampu dijangkau oleh akal kita sebagai umat manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, cerita ini menjadi kaya kalau kita merenungkan bagaimana Allah Bapa sendiri rela mempersembahkan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia, dan bagaimana Yesus Kristus rela menjadi korban untuk kita karena kasihnya kepada kita sebagai umat manusia. Dia mengorbankan putranya. Lalu penyebutan anak tunggal dalam kedua pembacaan kita bagi Ishak merupakan penegasan kembali bahwa anak yang menjadi pemenuhan janji Allah kepada Abraham adalah melalui Ishak dan keturunannya. Nah, itulah sebabnya mengapa saat Ishak hendak dipersembahkan lalu diganti oleh seekor domba, karena Allah tidak mau mengingkari janjinya. Allah tetap setia terhadap apa yang Ia katakan kepada Abraham. Kamu adalah orang yang akan menjadi bangsa yang besar, yang akan melahirkan keturunan seperti bintang-bintang di langit tidak terhitung banyaknya. Dan kita bayangkan saat Ishak saat itu harus korban disembelih, apakah kita akan bisa ada sampai sekarang ini? Tetapi kuasa Allah kita tidak selami, sehingga kita bersyukur bahwa melalui ketiga generasi itu, Abraham, Ishak, dan Yakub, kemudian umat manusia ini benar-benar menjadi sebuah bangsa yang besar, memenuhi seluruh jagat raya ini, muka bumi ini, karena itu adalah janji Allah sendiri, sehingga Dia tidak mengorbankan Ishak. Anak tunggalan Ishak dipertegas kembali dalam ayat ke-16 pembacaan kita dan dihubungkan dengan berkat yang akan diberikan Allah. Lalu sebagai ganti Ishak, Allah memberikan seekor domba jantan untuk disembelih sebagai korban bakaran dalam ayat ke-13 pembacaan kita saat ini. Di situ dikatakan, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Itulah sebabnya Abraham kemudian menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Dalam ayat ke-14 pembacaan kita saya baca, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Mengapa? Karena saat Ishak hendak disembelih, lalu kemudian seekor domba diberikan oleh Allah sebagai ganti Ishak, menyediakan bagi Abraham untuk disembelih. Oleh sebab itu, janganlah kita khawatir akan kebutuhan hidup kita sehari-hari, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Kita yakin bahwa Tuhan Yesus sanggup memenuhi kebutuhan kita, baik berupa
sandang, pangan, kesehatan, kekuatan, semangat, dan berbagai keperluan kita sehari-hari. Karena sebagaimana Allah menyediakan bagi Abraham seekor domba pengganti anak yang tidak dipersembahkan, demikian juga Allah di dalam Yesus Kristus selalu menyediakan apa yang kita perlukan, kita butuhkan. Kita harus yakin bahwa Allah pasti menyediakan akan segala hal yang kita butuhkan, seperti Abraham yang kebutuhannya terpenuhi dengan cara yang tidak bisa diduga. Sungguh luar biasa sekali cara Allah. Dan sebagai umat yang percaya, kita amini bahwa Kristus sanggup juga menyediakan, sanggup melindungi, memelihara, dan terus memberkati kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah Dia. Amin. Saudara-saudara, selanjutnya mari kita berdiri dan kita akan menyatakan dan mengungkapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan dengan mengucapkan bersama 12 pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, sambil kita mempersiapkan korban syukur kita, mari kita mendengarkan nat firman Tuhan dari Malaki pasal 3 ayat yang ke-10 yang berbunyi, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sambil kita memberi persembahan syukur kita, mari kita melakukan pelengkap jemaat nomor 146 ayat 1 dan 2. Oh
Saudara-saudara, mari kita arahkan kehidupan kita untuk membawa syafaat kita kepada Tuhan, dan ada beberapa pokok-pokok doa. Yang pertama, kita bersyukur atas pertambahan usia beberapa saudara-saudara kita, namanya tertulis di dalam warta jemaat ini. Yang pertama, Nyonya Polince Manang Butu, yang kedua Nyonya Lebrina Banga, yang ketiga Cuin Melani, yang keempat Nyonya Mariati Ratepayu, yang kelima William, yang keenam Bapak Thomas, yang ketujuh Amanda Sriwanti, yang kedelapan Sopar Paraka, yang kesembilan Bapak Pratses, yang kesepuluh Jody, yang ke-11 Marjunita. Lalu ya, kita dukung di dalam doa dan kita topang untuk saudara-saudara kita yang sedang bergumul karena sakit. Ada Bapak Agustinus Tamangkuat dalam pemulihan di rumah, Penatua Nyonya Margareta Diomade dalam pemulihan di rumah, Bapak Luther Lomba sakit di rumah, Pendelio Aplikian dalam pemulihan di rumah, Ibu Marta Martin B sakit di rumah, Benyamin atau keponakan dari Bapak Lukas Palobang dalam pemulihan di rumah, Nyonya Maryam Topianus baru selesai dioperasi mata di Rumah Sakit Umum Darat. Lalu kita tentunya mendukung di dalam doa untuk orang tua kekasih kita, Bapak Lokarai, yang tentu masih berduka cita atas meninggalnya salah seorang anak kekasih atas nama Ibda Daeng Ngaya beberapa hari yang lalu. Dan selanjutnya kita juga dukung di dalam doa Bapak Dionsius Baktu atau Bapak Yepta, rencana berangkat ke Kupang atau NTT tanggal 29 Juni untuk bekerja, dan beberapa pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, sebab pengasihan-Mu sungguh membawa sukacita bagi kami. Meskipun kami menyadari bahwa kami umat-umat-Mu tidak layak untuk selalu diberkati oleh Tuhan, karena ada banyak dosa-dosa dan pelanggaran yang kami senantiasa perbuat melawan kehendak-Mu. Sebab itu, ampunilah kami sehingga kami selalu layak di hadapan hadirat-Mu, sehingga berkat-Mu itu akan terus mengalir di dalam sepanjang kehidupan kami. Terkhusus ya Bapa, kami bersyukur sebab kami dapat beribadah hari ini, sekalipun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya bahwa kuasa dan kehadiran Tuhan selalu menyertai kami semua. Terpujilah Engkau ya Bapa di dalam surga, dan hanya Engkau yang kami mudahkan dari hidup ini saat kami sedang beribadah, karena Tuhan tetap memelihara dan menyelamatkan kami hingga kini, khususnya melindungi kami dari virus pandemi COVID-19. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, sudah kami baca, kami renungkan, kiranya menjadi kekuatan, menjadi pedoman hidup kami, menjaminkan kepada kami bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik bagi kami. Sebab itu kami tidak perlu merasa khawatir, karena Allah senantiasa menyertai kami. Ya Allah yang Maha Kasih, kami berdoa kepadamu, Tuhan selalu memelihara dan menyertai kehidupan kami,
baik hari ini maupun seminggu ke depan, dalam berbagai aktivitas pekerjaan dan tugas-tugas kami masing-masing. Meskipun kami masih terbatas untuk melakukan berbagai pekerjaan-pekerjaan kami karena pandemi virus corona ini, tapi kami yakin Tuhan selalu memberi kekuatan dan semangat hidup, sehingga kami selalu merasakan kehadiran Tuhan dalam berbagai aspek kehidupan kami setiap saat. Ya Bapa dalam surga, kami mau berdoa untuk semua yang telah terlibat di dalam ambil bagian melalui ibadah hari Minggu saat ini, mulai dari pendeta, penatua dan syamas, tata usaha, koster, kantoria, organis, bahkan saudara-saudara kami yang terus dalam kesetiaannya meliput jalannya ibadah ini sehingga dapat disiarkan melalui televisi kabel, bahkan ke media sosial. Tidak berkatilah pelayanan saudara kami Syamas Edwin Arwan Pitu dan Syamas Moses Parma, sehingga melalui pekerjaan dan pelayanan ini mereka selalu mengalami kuasa dan pertolongan Tuhan. Demikian juga kami selalu berdoa buat Bapak Soleman yang selalu juga memfasilitasi sehingga siaran ini dapat berlangsung. Kiranya diberkati selalu dalam membuat tugas dan tanggung jawab sehari-hari bersama dengan keluarga. Diberkatilah jemaatmu mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, persekutuan perempuan, persekutuan kaum bapa, bahkan seluruh unsur-unsur yang terkait dalam persekutuan jemaat Masjid Pirlantora, bahkan seluruh umat-umatmu yang sempat mengikuti ibadah hari ini. Kiranya kamu semua tetap merasakan kehadiran dan kemurahan Tuhan menjalani hidup kami sehari-hari. Diberkatilah kami di tiap-tiap rumah tangga kami. Kami percaya Tuhan sanggup memenuhi berbagai kebutuhan dan keperluan hidup kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami mau dukung dalam doa saudara-saudara kami yang boleh merayakan hari ulang tahun seminggu yang telah berlalu ini, dari tanggal 22 Juni hingga 28 Juni hari ini. Diberkati perjalanan hidup mereka sehingga mereka selalu mengalami penyertaan dan pemeliharaan menjalani hidup di masa-masa yang akan datang ini, sehingga umur mereka terus ditambahkan oleh Tuhan, dikuatkan, disehatkan, diberkati selalu dalam berbagai aktivitas dan pekerjaan. Kami topang saudara-saudara kami yang sedang sakit, Engkau juga selalu nyatakan kuasa-Mu menjangkau dengan tangan kuasa-Mu sehingga mereka dipulihkan, disembuhkan, dan satu ketika ia pun akan menikmati kebaikan-Mu saat mereka pulih secara sempurna untuk melakukan aktivitas terlebih untuk memuliakan Dika. Kami dukung dalam doa ya Tuhan untuk orang tua kami Bapak Allah Harai yang tentunya sampai sekarang masih tetap di duka yang amat mendalam atas terpanggilnya seorang anak kekasih Bapak Ibda Daeng Mangaya. Tuhan, Engkau kuatkan iman percaya orang kekasih kami ini bersama dengan anak-anak, bahkan keluarga besar, bahkan secara khusus istri dan anak dari almarhum ini, sehingga mereka selalu mengalami kehadiran Tuhan yang selalu menghibur mereka.
Ya Tuhan, kami ini dalam doa untuk Bapak Dionisius Baktu atau Bapak Yepta yang rencana berangkat ke Kupang NTT tanggal 29 Juni untuk bekerja, disertailah dan dituntun oleh Tuhan sepanjang jalan baik di darat maupun di udara hingga tiba di tempat tujuan dengan keselamatan dari Tuhan, bekerja dan kiranya selalu mengalami pemeliharaan. Ya Bapa Surgawi, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, menjalani kehidupan kami sehari-hari. Tuhan selalu lindungi dan tuntun kami, khususnya ya Bapa, Engkau menghindarkan kami dari pandemi virus COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan menjadi benteng pertahanan kami saat kami selalu mengandalkan Dikau, sehingga kami tidak akan terpapar oleh virus yang sungguh sangat mematikan itu. Kami berdoa untuk para medis, Tuhan Engkau berkati, kuatkan kesehatan, berikan hikmat sehingga selalu dapat berikan pelayanan kepada segenap masyarakat demi kemuliaan Tuhan sendiri. Teristimewa mereka yang sedang mengalami pergumulan karena terpapar COVID-19. Tuhan, Engkau menjadi penolong dan penopang kehidupan mereka. Diberkatilah pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok-pelosok, sehingga mereka terus dapat memimpin dan mengarahkan bangsa ini ke jalan yang Tuhan kehendaki. Khususnya pemerintah yang ada di Kabupaten Pulau Mandar dan di Sulawesi Barat ini. Diberkatilah sehingga mereka selalu diberi kekuatan dapat mengayomi masyarakat yang ia pimpin. Diberkati kami sebagai warga gereja dan warga masyarakat sehingga kami tetap hidup untuk selalu berdampingan secara damai. Ya Bapa dalam surga, melalui ibadah ini kami pun telah menyatakan persembahan-persembahan syukur kami melalui uluran tangan kami, menandai bahwa kami ini selalu diberkati oleh Tuhan. Terima apa yang kami berikan, bahkan hidup yang kami persembahkan ini, sehingga berkenan di hadapan hadirat-Mu. Ya Bapa dalam surga, inilah doa kami. Ini syukur dan syafaat kami kepadamu. Ampuni dosa kami, dengarkanlah. Kami memohon hanya melalui Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita berdiri sambil kita melakukan lengkap jemaat nomor 183 ayat pertama. Saudara-saudara, pergilah kamu,
Adakan dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan. Dan jadilah berkat bagi sama serta dengan iman. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita kembali memuji Tuhan dari Rekap Kidung Jemaat 185 ayat pertama. Demikian ibadah kita sambil kita berjabat tantangan, lalu kita duduk dari mimbar gedung gereja Jemaat Besar Pinlantora ini. Kembali kami menyampaikan selamat hari Minggu, selamat menjalani aktivitas dan rutinitas kita. Semoga pertolongan dan penyertaan Tuhan selalu kita alami menjalani kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus. Amin.